Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan implementasi 7 jurus BK hebat, dan salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Simangambat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu dan memfasilitasi kegiatan pengimpasan 7 jurus BK hebat dengan materi membangun kolaborasi. Oke Bapak Ibu, saya berdiri di sini agak deg-degan ini. Ya, di hadapan para senior, Ibu PM dan Ibu Kepala Sekolah. Saya di sini berbagi informasi, sharing oleh saya dari selama pelatihan 4 hari di Sibolga. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kolaborasi. Apa itu kolaborasi kira-kira Bapak Ibu? Apa kolaborasi? Iya, bekerja sama berkelompok. Sebelum kita memulai kegiatan, kita memulai dengan ice breathing. Oke, Bapak Ibu silakan semua bawa pulpen. Oke, kita membentuk 2 kelompok kolaborasi. Oke, Ibu. Kelompok ini, kelompok apa namanya Ibu? Kelompok Mama Muda. Mama muda boleh. Oke, ini kelompok apa Bu? Mama gaul. Mama gaul ya. Kelompok Mama Muda dengan Mama gaul. Ibu di sini kita ada gerakan, nggak boleh ya. Membentuk lingkaran ya Ibu. Iya, bentuk lingkaran. Iya. Pulpen di bawah. Oh iya. Ini pulpen dia bentuk lingkaran. Mulai 1, 2, 3 berputar ya Ibu. Oke, bagaimana kerjasamanya ini? Iya. Jalan dong, jalan di sini. Depan, belakang. Oke. Iya. Salam. Kelompok apa tadi Mama Muda? Kelompok Mama Muda pemenangnya. Oke. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke materi. Kegiatan ini kita bisa melihat tadi pola kerjasamanya, memutar, ada yang lebih tinggi, yang lebih pendek, disesuaikan. Itulah dia tadi. Apa tadi Bu? Iya, kerjasamanya. Bagaimana tadi? Biar pulpen itu tetap tidak jatuh. Mencapai tujuan kita. Apa tujuan kita? Bukan mencapai tujuan kita itu tadi untuk menang, untuk membangun apa? Membimbing karakter peserta didik. Iya. Oke, kita masuk kepada kolaborasi. Tadi kolaborasi itu adalah kerjasama. Sebelum kita memasuki materi, saya menjelaskan tujuannya dulu. Tujuan dari kolaborasi ini yaitu penghubung guru BK, guru mata pelajaran kepada keluarga, masyarakat, ke media. Untuk apa? Untuk membimbing karakter peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik kita. Jadi kolaborasi ini sangat penting ya Bapak Ibu, antara guru wali, guru mata pelajaran, dan guru BK. Mengapa sangat penting? Banyak sekali kasus baru ini. Apa tadi kasusnya? Kasus kereta. Ini sedang marak Bu. Ada yang membocorkan. Padahal parkir kita sudah di depan ruangan kepala sekolah, tapi masih tetap saja kecolongan. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu? Ada aduan dari kelas 12 sampai jok keretanya retak Bapak Ibu. Itu kan sudah termasuk kepada masalah apa? Ringan atau sedang atau berat itu Bapak Ibu? Berat. Iya, karena sudah sampai merusak. Padahal katanya itu baru diganti. Jadi inilah di sini kita berdiskusi bagaimana cara berkolaborasi biar
sekolah kita aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke Bapak Ibu, masuk kita kepada Ibu Nur Ainun, boleh dibacakan Ibu? Apa itu? Ini. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita harus melawan ego. Kenapa dikatakan seperti itu Ibu? Harus melawan ego. Kira-kira apa itu Ibu? Kenapa dikatakan Melawan ego. Iya Bu. Di sini akan saya tanggapi tadi tentang melawan ego ya Bu ya. Ini di ketika pembelajaran Bu. Iya, membangun kolaborasi ini Bu. Iya. Memang harus ini sangat penting Bu ya, menurut pendapat saya, Bu, melawan ego itu ya Bu ya. Apalagi yang namanya menghadapi peserta didik ini. Memang kita sebagai guru memang harus betul-betul bisa melawan ego kita masing-masing. Bukan selamanya ego itu harus marah, bukan. Jadi kita sebagai guru memang harus sabar dan konsisten ya untuk mengapa anak didik kita ini supaya anak didik ini mulai dari awal pembelajaran hingga apalagi kita pulangnya udah sore kan Bu. Memang betul-betul harus konsentrasi kita Bu, harus konsisten dan sabar menghadapi anak didik ini. Memang betul-betul harus bisa kita lawan dengan egois yang tinggi. Maksudnya egois bukan marah juga ya Bu ya. Maksudnya gimana ya? Kita cari solusi pembelajaran dalam menghadapi anak-anak ini, apalagi SMA ya Bu ya. Memang gitu. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi nggak panjang lebar Bu. Itulah respon dari saya Bu. Memang harus betul-betul bisa kita melawan ego kita masing-masing sebagai guru dalam menghadapi peserta didik ini dengan sabar. Dan ketika anak pun bertingkah memang harus ada, kita cari solusinya. Bagaimana anak didik kita ini supaya memang betul-betul tetap semangat dalam pembelajaran. Baik ketika istirahat juga memang harus kita kontrol juga anak-anak ini. Gitu ya Bu ya. Memang harus betul-betul ego ini sangat penting. Melawan ego ini untuk guru ya Bu ya. Ya, tanggapan saya bahwasanya dalam ego itu perlu kita lawan karena ego itu seringkali membenamkan untuk mengatasi potensi diri daripada seorang anak itu. Kita seringkali membuat ego, akibatnya ego itu membuat kita tidak mendidik peserta didik. Kemudian perlu melawan ego ini agar terciptanya potensi dan karakter kreatif daripada peserta didik itu perlu kita tumbuhkan, tetapi harus dengan melawan egois masing-masing tanpa mementingkan keperluan diri sendiri atau pribadi, tetapi harus mementingkan diri pribadi dari seorang anak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan guru wali kelas dan guru BK. Iya, semua ada SOP-nya ya Bapak Ibu. Kalau ada masalah, siapa guru walimu? Bukan seperti itu. Ada di SOP-nya, tahapannya. Kalau masalah ringan, dia kasih siapa di sini? Saya akan menjelaskan ya. Fokus utama dari guru wali itu pendampingan proses belajar dan karakter akademik. Itu dia untuk guru wali. Jadi akademik, proses belajar. Kalau masalah semua yang berhubungan dengan akademik itu ke guru wali. Guru wali kelas itu hanya dalam administrasi kelas dan pembinaan, pengawasan, contohnya seperti absen, rekap absen peserta didiknya kelas itu. Kalau untuk ke akademik itu dia ke fokus utamanya ke guru wali. Makanya kita buat ada pertemuan guru wali kan Bapak Ibu, ada pertemuan. Jadi di situ kita membahas apa saja masalah yang dihadapi hari ini, belajar apa
apa katanya? Kenapa kamu tidak masuk kelas? Kalau bisa kita buat pendampingan. Dan untuk guru BK itu hanya dia untuk konseling pribadi, sosial dan karir siswa. Untuk membikin dulu. Tidak ada yang semangat ini ibu-ibu ini. Oke, berdiri dulu. Berdiri. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Harus semangat ya Bapak Ibu setelah speaking. Sudah semangat kan Bapak Ibu? Oke, sekarang kita masuk ke sesi studi kasus. Masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru mata pelajaran, guru wali. Ya, tetap aja Bapak Ibu. Apa saja kasus yang Bapak Ibu temui dan bagaimana cara penyelesaiannya menurut Bapak Ibu? Kasus yang pernah Ibu cantik. Kebetulan saya guru matematika ya Bu. Iya, matematika itu banyak yang nggak suka kan Bu, karena pelajarannya susah. Menurut pengalaman saya Bu, di pelajaran matematika ini kalau dari survei saya, banyak anak-anak itu yang tidak suka matematika. Saya tanya, kenapa tidak suka matematika? Pelajarannya susah Bu, susah menghafal rumus, susah berhitung-hitung. Bu. Iya Bu, jadi saya bilang untuk mengatasi ketidaksukaan kamu, sebenarnya matematika itu tidak perlu terlalu dipikir ambil pusing gitu Bu. Jadi yang saya ambil untuk mengatasi murid yang seperti itu Bu, saya belajarnya dikurangi teorinya, lebih banyak ke praktek. Matematika juga bisa praktek Bu. Kita menggunakan media pembelajaran, jadi anak-anak itu tidak bosan belajar materi saja. Seperti itu Bu. Media yang biasa dibuat apa? Kalau medianya kita ambil dari materi yang kita pelajari Bu. Semisal kita belajar materi peluang, kita menggunakan dadu Bu. Ya seperti itu. Kita menggunakan peralatan atau media sesuai dengan yang kita pelajari materinya Bu. Seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak bosan Bu. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, kami juga sambil bermain di sana Bu. Seperti itu. Jadi berkurang. Dan kalau dari yang lain mungkin memang anaknya yang payah Bu ya. Matematika tidak gampang. Jadi mungkin hanya itu dari saya Bu. Iya, ini semua merata ya Ibu, karena kita semua menghadapi berbagai masalah siswa. Kalau dari saya kebetulan Ya, guru TIK sekalian dengan guru sosiologi juga kelas 10. lengkap ya Bapak Ibu. Kalau guru TIK-nya karena masalah kita di laptop atau komputernya yang kurang, jadi agak monoton belajarnya sama orang itu. Jadi saya menggunakan handphone supaya orang itu tidak bosan gitu kan Bu. Jadi kalau cuma materi doang tak ada prakteknya, kalau di TIK membosankan. Iya. Jadi saya ajarkan itu dari misalnya kami belajar Microsoft Word. Kita kekurangan komputer. Jadi saya gunakan dari HP, dia bentuk game. Dari game apa dia? Dulu namanya Quizzes. Sekarang namanya Wayground. Jadinya mengisi dari Microsoft Word ada di dalam game itu. Begitu. Tapi kalau dari sosiologi, dari aplikasi itu juga, tapi materinya disesuaikan sama materi yang sosiologi. Begitu. Oke. Terima kasih Ibu. Sekarang dari Ibu X aku dulu. Ya, terima kasih.
Kalau menurut saya, kenapa anak itu nggak mau belajar? Itu memang sudah dari psikologisnya pertamanya. Kemudian dibantu ataupun dikolaborasikan dengan lingkungannya. Nah, setelah lingkungan dikolaborasikan juga dengan gurunya. Jadi lengkaplah ini anak. Nggak mau belajar, sudah di lingkungan, sudah di psikologis, tampak lagi di dalam gurunya. Nah, jadi memang seperti yang sudah ibu-ibu katakan tadi, kalau saran ataupun sudah banyak aksi ataupun sudah banyak yang kita lakukan untuk pendekatan terhadap anak ini, belum juga berhasil sebenarnya. Karena apa, Bu? Karena hanya satu orang yang kita dekatkan, tidak semua murid yang kita dekati. Nah, jadi untuk kalau dari saya setelah penelitian ya dari Ibu Fisika ini, sebenarnya setelah penelitian yang saya lakukan, kita harus bersama-sama mendekatkan. Nah, kita harus sama-sama mendekatkan diri kita kepada siswanya. Yang pertama kita harus melakukan apa sebenarnya psikologis dari anak ini dan apa yang sudah membuat anak ini, kemudian apa rencana yang harus kita lakukan bersama-sama agar anak ini mau berminat untuk belajar. Terima kasih dari saya. Oke, jadi ini semua masalahnya rata-rata tadi malas belajar ya Bapak Ibu. Memang kolaborasi kita, rencana kita ini. Jadi di sini saya akan bagikan. Di sini Ibu tuliskan masalah-masalah yang Ibu hadapi dan bagaimana menurut Ibu membangun kolaborasinya, baik itu dengan siswa, OSIS, pramuka, seluruh stakeholder, baik dengan guru wali, guru BK dan guru mata pelajaran lainnya. Boleh cara mengatasinya, kolaborasinya, boleh dibuat di sini dan ditempelkan, dipresentasikan nanti ya Bapak Ibu. Pasti semua mempunyai masalah dengan peserta didik. Peserta didik kita kan bersifat unik. Boleh dibagi Ibu? Kecil kali, mana mau? Boleh, banyak Ibu. Banyak. Banyak. Daftar masalah 1 lembar buat bagaimana cara Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di sini ya Bapak Ibu. Ditempelkan Ibu-ibu. Buat guru mata pelajaran apa di bawah ya Ibu? Apa tadi Bu? Tulis masalah kakak. Bincang Mbak Ibu. Memang 3 tadi. Oh, 3 baru. Masalah. Nomor baru tuh di tombol. Baca tuh baru ada. Ada lagi Ibu? Silahkan yang sudah selesai biar kita presentasikan. Hasil diskusi yang tadi sudah ditempelkan. Masing-masing silahkan mempresentasikan tadi masalah yang dihadapi dengan kolaborasi dengan siapa aja. Yang Ibu Bapak tuliskan tadi silahkan dipresentasikan Ibu. Kita mulai dari yang wajah-wajahnya dari eksak dulu ya. Oh iya, eksak dulu karena banyak yang tidak suka. Bagaimana ini Bu? Silahkan presentasikan masalah-masalah. Iya, silahkan
berikan kolaborasi ya. Ini terdapat masalah di dalam eksak, bukan masalah bukan masalah nggak minat belajar, bukan Bu. Mungkin murid atau peserta didik tahu ya kalau eksak itu memang ilmu pasti. Jadi permasalahan yang pernah saya temui ini ada 3 masalah. Yang pertama sekali, masalah yang saya temui di ruangan itu ada peserta didik yang sering caper alias cari perhatian. Kemudian masalah yang kedua itu ada yang introvert, artinya ingin sendiri terus. Walaupun kadang siswanya sudah sering berkolaborasi dengan teman sejawatnya, tetapi dia ingin sendiri. Kemudian yang ketiga ini sering, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ini, bahkan sering terjadi di ruangan Bapak Ibu, bukan hanya saya sendiri ya. Terlalu banyak menanggung beban. Jadi akhirnya peserta didik kita ini tiba di ruangan mengantuk karena kebanyakan beban. Jadi ini kalau solusi yang pertama ataupun masalah yang pertama ini sudah saya buat, tetapi saya juga ingin sharing ya dengan Bapak Ibu apa solusi yang sudah saya berikan kepada peserta didik ini sudah bagus atau sudah memang sesuai, saya tidak tahu. Cuman kalau dia caper dari peserta didik, solusi yang saya lakukan itu tidak lain, saya memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik ini ketika terjadi yang seperti ini. Tetapi Bu, yang saya kecewakan ketika saya memberikan perhatian yang lebih kepada dia yang bermasalah, artinya yang sering caper kepada saya, teman-temannya atau lingkungan sekitarnya terjadi kecemburuan sosial. Nah, jadi akibat kecemburuan sosial ini, jadi saya meminta saran dari Ibu guru semua, apa sih solusi yang sesuai sebenarnya? Dan untuk yang kedua sama yang ketiga, harap Bu ya kalau ada solusi yang ingin Bapak Ibu berikan, saya minta untuk masukannya agar bisa saya aplikasikan nanti di ruangan kelas saya. Terima kasih dari saya. Oh ya, kalau kolaborasi yang sering saya berikan, saya sudah tanya wali muridnya, kemudian ini masih rencana ya, saya ingin berkolaborasi dengan guru BK, guru wali, dan wali kelasnya. Tetapi itulah yang akan saya rencanakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, ada yang ingin menanggapi dari masalah dan solusi yang dipresentasikan oleh Ibu Devi? Ya, terima kasih kepada Ibu BK yang telah memberikan kesempatan ya. Di sini tadi ada pertanyaan dari Ibu Devi tentang mengatasi ataupun solusi kecemburuan sosial ketika belajar. Menurut pendapat saya, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di ruangan, memang betul itu Bu, sering terjadi kecemburuan sosial. Mungkin menurut pendapat saya itu mungkin dia itu apa ya Bu ya, dia itu entah metode belajarnya bisa didekati anak tersebut ya, satu persatu didekati satu persatu biar nggak terjadi kecemburuan sosial. Baru kita dalami lagi apa minat bakatnya ketika proses pembelajaran dilakukanlah, didekati lagi tuh Bu, pendekatan satu persatu siswa kita itu kan, gitu ya. Utamanya metodenya lah, metode pembelajaran menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, berarti dari Ibu Nur Ainun tadi mengatakan tambahannya dengan mengubah metode pembelajarannya ya, selain tadi melakukan apa tadi Bu? Pendekatan psikologis tadi ya. Setelah itu dilakukan dengan
mengubah metode pembelajarannya. Ada lagi? Sekarang dari keagamaan dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu BK yang telah memberikan kesempatan untuk menanggapi tentang masalah peserta didik kita ketika pembelajaran ataupun apa solusi yang harus kita buat baik kolaborasinya terhadap peserta didik kita semua. Jadi di sini saya menanggapi tentang peserta didik ketika ada masalah yang sering kita hadapi ya, apalagi saya guru agama Islam menjelaskan tentang pembelajaran agama, yaitu tentang sholat. Nah contohnya sholat contohnya. Jadi di sini saya terapkan itu semua, baik gerakannya ataupun bacaan-bacaan tentang sholat. Ada juga anak-anak nggak tahu apa niatnya berwudu, contoh kecilnya nggak tahu dia, kok bisa gitu ya. Jadi di sini mungkin di dalam kesehariannya ataupun dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu ini, mungkin dalam seminggu itu dianya nggak pernah sholat. Menurut saya menghadapi siswa tersebut, kenapa bisa dia lupa bacaan niat berwudu gitu. Mungkin gitu pendapat saya, mungkin dia itu nggak pernah sholat. Latar belakangnya mungkin dari orang tua, ada juga lingkungannya di rumah ya kan, di rumah. Baru di sekolah pun nanti belajar agama kan cuma apalagi peruangannya itu cuma sekali seminggu. Jadi kurang pelaksanaannya ya Bu ya. Baru yang sering lagi dihadapi ketika proses pembelajaran, anak sering main HP. Ini sering yang saya jumpai ketika di ruangan. Kenapa bisa begitu anak-anak itu ya? Ketika proses pembelajaran kita, guru menjelaskan pembelajaran tersebut, dianya asik main HP. Jadi pendapat saya di sini mungkin dia itu entah kalau saya berpendapat entah metodenya atau memang membosankan bagi dia, tapi enggak juga. Di awal pembelajaran bisa juga ya Bu, langsung main HP di awal pembelajaran, masih pagi Bu. Kenapa bisa gitu ya? Baru nanti kita dekati ke sana ke siswa tersebut. Kenapa main HP nak? Enggak Bu, enggak main HP Bu. Nyatanya dia main HP. Jadi mungkin faktor lingkungan ya, faktor lingkungan, entah masalah keluarga di rumah bisa jadi. Kenapa dia langsung main HP di masih pagi di awal pembelajaran? Jadi untuk kolaborasinya yang pernah saya laksanakan Bu, untuk kolaborasi, jadi menghadapi anak yang malas belajar ini dan yang anak yang sering absen ketika proses pembelajaran, udah saya coba itu Bu, menghubungi orang tua langsung berbicara dengan orang tuanya. Itulah salah satu kolaborasi yang pernah saya lakukan Bu. Jadi kira-kira begitulah Bu ya. Tapi di sini ada juga pertanyaan untuk ibu sekalian, atau apalagi yang guru BK ya Bu ya. Bagaimana solusi yang terbaik dalam menghadapi anak didik ini supaya dia itu memang betul-betul harus berbakat dan berminat, berkarakter dalam menanggapi pembelajaran dan nampak hasilnya. Itu pertanyaannya Bu ya. Utamanya untuk Ibu BK ya Bu. Tolong ditanggapi ya Bu ya. Biar bagaimanapun anak didik ini sebagai generasi penerus ke depannya kan Bu, kita sebagai gurunya kan Bu pengen supaya anak kita ini berbakat, memang betul-betul berminat lah dan berhasil sukses ke depannya. Itu yang sama-sama kita harapkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya di sini saya akan menjelaskan tadi bentuk kolaborasinya itu. Kolaborasi dalam penanganan masalah ini. Jadi
Kalau masalah yang ringan itu kan Bapak Ibu, itu masih ditangani oleh guru piket, guru mata pelajaran. Setelah dari guru mata pelajaran setelah dikasih bimbingan, arahan, tidak juga ada perubahan baru ke orang tua. Dan setelah dari orang tua tidak juga ada perubahan, baru nanti ada panggilan kedua itu panggilan oleh guru BK. Itu nanti bekerja sama dengan guru wali kelas. Setelah dilakukan juga bimbingan individu, pengarahan oleh wali kelas, tidak juga baru nanti kepada yang terakhir itu kepada kepala sekolah dan penanganan lebih lanjut. Kalau dia contohnya seperti kita masalah anak laki-laki yang berantem, kalau sudah melewati batas, kalau sudah kriminal itu ada namanya alih tangan kasus. Jadi tidak melulu harus guru wali, guru mata pelajaran. Kadang ada masalah yang harus dialih tangan kasuskan karena sudah melewati batas peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu, dengan kolaborasi ini kita bisa bersama-sama mencapai tujuan. Apa itu tujuan kita? Itu tadi, untuk mengembangkan potensi anak didik kita. Supaya sebelum kita menutup kegiatan ini, saya mau minta pendapat refleksi setelah saya melakukan pengimbasan. Mungkin boleh 1-2 orang yang bersedia, Bapak Ibu. Bisa jadi. Dari besok dulu. Baik, refleksi yang saya berikan, yang saya dapat dari materi hari ini yang disampaikan oleh Ibu BK, menurut saya mendapatkan motivasi dari para guru yang lain, dan saya juga mendapatkan penerangan yang lebih jauh lagi. Kemudian saya melihat dari materi hari ini saya bisa belajar bagaimana membimbing lagi, terus mempelajari lagi bagaimana mengatasi masalah-masalah murid yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Helenia yang telah memberikan pendapatnya. Ada lagi yang Ya, terima kasih kepada Ibu BK yang sudah mempercayai saya atau sudah melakukan aksinya ya di depan kita bersama. Setelah saya mengamati dan sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan dari Guru BK dalam implementasi kolaborasi ini, dan sudah ada juga reaksi daripada rekan kerja sekalian ya. Jadi yang saya dapatkan dalam hal ini atau refleksi yang ingin saya ungkapkan pada hari ini, dalam kolaborasi yang sudah Ibu sampaikan, saya jadi bersemangat untuk bisa mendidik dan ingin mengetahui bagaimana psikologis kepribadian seorang anak itu, dan ingin mempelajari secara lebih lanjut lagi ataupun menggali potensi diri saya, terutamanya untuk mencapai bagaimana potensi diri anak kembali. Artinya dalam hal ini saya ingin mencari terlebih ilmu atau berbagai metode agar bisa belajar nyaman, aman, dan menggembirakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengikuti kegiatan implementasi 7 jurus BK Hebat dengan materi kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membangun kolaborasi dan dapat mengembangkan, membimbing karakter peserta didik kita kepada yang lebih baik lagi. Oke. Sebelum menutup kita ada ice breathing 7 jurus BK Hebat. Jadi silahkan berdiri ya Bapak Ibu. Iya. Biar
menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang salah atau kurang pantas ya Bapak Ibu. Oke, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.